Kita lanjutkan pada pembahasan kita. Insyaallah, bismillah, alhamdulillah, ba'du, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang perkara syirik. Kebalikan daripada tauhid. Apa kebalikan tauhid? Syirik. Apa itu definisi syirik? Syirik adalah musyabahatullah bi khalqih. Syirik definisinya adalah menyamakan Allah dengan makhluknya dalam perkara-perkara yang spesial milik Allah semata. Apa itu syirik? Menyamakan Allah dengan makhluknya dalam perkara-perkara yang spesial milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Contohnya, siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Ketika ada orang mengatakan, enggak, wali ini Abdul Qadir Jailani menciptakan alam semesta, berarti dia telah tergelincir kepada kesyirikan. Subhanallah. Karena itulah syirik dapat terjadi dalam 3 perkara. Pertama, dalam perkara rububiyah. Afwan, ini pakai bahasa istilah-istilah agama ya. Kesyirikan dalam rububiyah. Apa itu kesyirikan dalam rububiyah? Kita harus memahami kata-kata Rabb dulu. Rububiyah. Rabbun dalam bahasa Arab, Rabbun, ya Rabbi, ya Rabbi. Apa arti Rabbun? Ya, apa arti ya Rabbi? Rabbun dalam bahasa Arab yakni bermakna pencipta, pemelihara, pengatur. Ya, inilah makna Rabb, pemilik. Makanya pemilik rumah disebut dalam bahasa Arab Rabbud Dar, pemilik rumah. Dia yang menciptakan rumah tersebut, dia yang mengaturnya, dia yang menjaganya. Maka makna tauhid rububiyah adalah meyakini hanya Allah semata pencipta alam semesta, pengaturnya, penjaganya. Ini namanya tauhid rububiyah. Siapa yang bisa mengulangi lagi apa itu tauhid rububiyah? Siapa yang bisa mengulangin? Fadhal. Meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, pengaturnya, pemeliharanya, penjaganya. Maka kesyirikan dalam tauhid rububiyah adalah tatkala seseorang meyakini adanya makhluk lain atau adanya sesuatu selain Allah yang turut serta mencipta, mengatur alam semesta, menjaganya, memeliharanya. Ya. Kira-kira paham? Di antara makna rububiyah adalah meyakini Allah pemberi rezeki. Allah yang berikan rezeki. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Allah yang memuliakan. Allah yang menghinakan. Ini semua masuk ke dalam tauhid rububiyah. Allah yang berhak membuat keputusan hukum. Ya. Barang siapa yang memberikan perkara-perkara rububiyah ini yang milik Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, contohnya dia meyakini ada makhluk yang bisa memberikan rezeki, maka telah tergelincirlah dalam kesyirikan apa? Syirik rububiyah. Meyakini ada wali-wali yang turut serta mengatur alam semesta, menjaganya, tergelincir ke dalam tauhid, tergelincir dalam kesyirikan dalam tauhid apa? Rububiyah. Jadi kesyirikan dalam rububiyah adalah dengan meyakini bahwasanya ada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala yang dia turut serta dalam menjaga alam, menciptakan alam, memelihara alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, memuliakan, menghinakan, dan seterusnya. Paham insyaallah? Jadi siapa yang memuliakan manusia? Siapa yang menghinakan manusia? Siapa yang memberikan kepada manusia kekuasaan? Allah. Kita semua berusaha mengangkat seorang jadi penguasa, Allah enggak mau, enggak jadi. Kita semua ingin agar seorang mulia, Allah enggak mau, enggak jadi. Tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Engkau muliakan siapa yang kau ingin muliakan, kau hinakan siapa yang kau hinakan. Biyadikal khair, di tanganmu semua kebaikan. Jadi andai kata antum meyakini makhluk ini bisa mendatangkan untuk saya manfaat ini, bisa menolak daripada saya mudarat, berarti telah tergelincir dalam tauhid rububiyah. Datang Umar, dilihatnya Hajar Aswad. Dia katakan, "Inni la alam annaka hajarun la tanfa' wa la tadur." Saya tahu engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula menolak mudarat. Kalaulah Nabi tidak menciummu, saya tidak menciummu.
Subhanallah. Ini pelajaran kepada umat. Bahwasanya batu ini walaupun dia Hajarul Aswad dari surga turun tapi dia makhluk. Ya. Maka andai kata ada orang meyakini Hajarul Aswad ini mendatangkan keberkahan dalam hidupnya dan seterusnya, terjebak, tergelincir. Subhanallah. Yang kedua, kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Uluhiyah dari kata-kata ilah. Kalau kita berdoa, ya ilahi, ya ilahi. Apa makna ilah? Ilah dalam bahasa Arab bermakna ma'luh, artinya yang diibadati, yang disembah. Maka tauhid uluhiyah adalah keyakinan seorang hamba bahwa semua ibadahnya harus diberikan untuk Allah semata. Maka salatnya untuk Allah, bukan untuk calon mertua atau bukan untuk calon istri. Zakatnya, puasanya, sedekahnya, semua ibadah hanya untuk siapa? Allah. Dia disebut dengan nama tauhid uluhiyah. Subhanallah. Jadi kesyirikan dalam tauhid uluhiyah adalah ketika memberikan ibadah kepada selain Allah. Contohnya doa. Doa ini ibadah atau bukan? Ya, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada saya akan kabulkan. Subhanallah. Barang siapa yang berdoa minta kepada selain Allah, berarti dia telah tergelincir dalam tauhid uluhiyah. Contohnya menyembelih. Menyembelih juga ibadah. Kata Allah, fashalli lirabbika wanhar. Menyembelihlah untuk Rabbmu dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Orang yang menyembelih untuk dukun, untuk jin, untuk dedemit, untuk hantu lautan, dikirimkan kepalanya, maka telah tergelincir dalam tauhid apa? Rusak. Tergelincir dalam syirik dalam tauhid uluhiyah. Subhanallah, ya. Yang ketiga, kesyirikan dalam tauhidul asma wa sifat. Kesyirikan dalam tauhidul asma wa sifat. Kesyirikan dalam tauhidul asma wa sifat terjadi ketika ada orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari apa? Sifat-sifat Allah. Sebagaimana Jaham bin Safwan yang mengatakan Allah tidak layak memiliki sifat. Yang bersifat adalah makhluk. Karena itu ulama semuanya mengkafirkan Jaham bin Safwan, yang disebut dengan paham Jahmiyah. Allah tidak pernah berkata-kata, tidak pernah berbicara. Kata siapa ini? Jaham bin Safwan. Subhanallah. Maka kesyirikan dalam tauhid asma wa sifat adalah ketika seseorang menolak, mengingkari apa? Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, atau menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Subhanallah. Tangan Allah seperti tangan kita, ini adalah syirik. Wajah Allah seperti wajah kita, ini syirik. Kekuasaan Allah sebagai kekuasaan kita, syirik. Udah? Kemudian kesyirikan juga dapat terjadi dalam bentuk syirkun fit tasyri'. Syirik dalam membuat undang-undang selain undang-undang Allah Subhanahu wa taala, selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Namanya syirkun fit tasyri'. Kesyirikan dalam membuat syariat. Maksudnya bagaimana? Andai kata Anda mengangkat seseorang manusia, membenarkan apapun keputusannya, pernyataannya, perkataannya dalam segala hal, seolah-olah bagikan firman Allah Subhanahu wa taala, maka Anda telah terjebak menjadikan dia sebagai Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan orang-orang Nasara, selain mereka menyembah Isa bin Maryam, tatkala mereka membenarkan apapun yang dikatakan oleh pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka. Andai kata kaum muslimin mengangkat satu sosok manusia, apakah namanya kiai, apakah namanya tuan guru, cikgu, bahasa Jepangnya apa? Guru. Menganggap senseinya,
ya, membenarkan apapun yang dikatakan oleh gurunya, senseinya, menjadikan segala perkataannya sebagai syariat, maka ini adalah merupakan bentuk kesyirikan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat Al-Qur'an, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengangkat, ya, para ulama mereka, para pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah. Ketika itu ada seorang Nasrani yang telah masuk Islam menjadi sahabat Nabi namanya Adi bin Hatim. Berkata Adi, ya Rasulullah, kami enggak pernah merasa menyembah para pendeta-pendeta kami. Berkata Rasulullah, wahai Adi, bukankah mereka menghalalkan apa-apa Allah haramkan, kalian ikuti mereka? Iya ya Rasulullah. Bukankah mereka menghalalkan apa-apa Allah haramkan, kalian mengikuti mereka? Benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fatilka ibadatuhum. Itulah makna menyembah mereka. Kalau andai kata antum jadikan sebagai rujukan antum satu sosok manusia, Pak Yai ini. Kalau kata Pak Yai, ini musuh, antum musuhi dia. Pak Yai bilang, ini kawan, antum kawani dia. Pak Yai bilang, ini halal, antum halalkan. Ini haram, antum haramkan. Sementara bertentangan dengan nas, antum telah menjadikan Pak Yai tersebut sebagai apa? Sebagai Tuhan dari selain Allah SWT, seolah-olah dia buat syariat. Dan Allah mengatakan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan billah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat untuk mereka hukum yang tidak pernah Allah SWT izinkan? Maka jangan kita anggap sepele ini. Ya, menjadikan seseorang yang diikuti dalam segala hal telah menjadikannya sebagai apa? Tuhan dari selain Allah SWT. Hukum Genghis Khan, apa yang kata Genghis Khan itu menjadi hukum. Islam tidak. Siapapun manusia wajib taat dan tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya. Siapapun manusia, andai kata perkataan yang berbentur dengan perkataan Rasulnya, wajib dibuang dan dicampakkan perkataannya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, andai kata kalian mendapati ada perkataanku yang menyelisih kitab Allah Rasulnya, campakkan jauh-jauh perkataanku. Kata siapa itu? Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, inilah dia makna syirkun fit tasyri'. Kemudian ikhwan rahimakumullah, syirik dibagi ulama dari sejenis menjadi dua bagian. Syirik besar, syirik akbar, yang kedua syirik asghar. Ya. Syirik akbar adalah dengan meyakini ya perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah Islam, dengan mengamalkan, melakukan perkara-perkara yang dihukumi dalam Islam syirik besar yang mengeluarkan pelaku dalam Islam. Apa contoh syirik akbar? Sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik akbar. Syirik apa namanya syirik? Nanti akan dijelaskan lagi ya. Berdukun, melakukan ilmu sihir, semuanya syirik akbar. Mempercayai dukun dan seterusnya, nanti akan kita jelaskan. Adapun yang kedua namanya syirik apa? Syirik kecil, disebut juga dengan nama syirkun asghar, yaitu segala macam perkara baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang dihukum dalam agama dia syirik kecil yang tidak membuat dia keluar daripada Islam. Dalam bentuk perkataan seperti apa? Bersumpah dengan selain Allah. Sumpah demi jabatan contohnya. Sumpah demi ibu saya. Sumpah demi kehormatan saya. Ini adalah sumpah yang syirik. Tapi syirik apa? Syirik kecil. Sumpah demi wali Syekh fulan contohnya. Ini syirik apa namanya? Syirik kecil. Kata Rasulullah, man halafa falyahlib billah. Yang bersumpah tidak bersumpah dengan nama Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah tergelincir ke dalam kesyirikan. Itu contoh dalam bentuk apa? Syirik dalam bentuk perkataan atau perkataan seorang. Kalau bukan karena dokter, mati pasien tersebut. Ini syirik apa? Kecil. Ya, perkataan seorang kalau bukan karena anjing, masuk maling ke rumah kita. Kalau bukan karena yakni handalnya seorang nakhoda, tenggelam kapal ini. Ini semua kata-kata yang mengandung dalamnya unsur syirik kecil yang harus berusaha untuk dijauhkan. Perkataan seorang terserah kehendak Anda. Bahaya. Masya Allah, itu yang harus. Gak boleh masyita, terserah kehendak kamu yang berlaku. Yang berlaku adalah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Ini kesyirikan dalam bentuk perkataan, tapi dia syirik apa? Kecil. Dalam bentuk perbuatan, ya. Contohnya sholat karena ingin dipuji, namanya apa? Riya. Ya, bersedekah ingin dipuji, namanya apa? Riya. Maka riya adalah merupakan syirik kecil. Atau namanya sum'ah. Apa itu sum'ah? Berbicara karena ingin dipuji, memberi nasihat karena ingin dipuji, membaca Quran karena ingin dipuji. Maka sum'ah berkaitan dengan suara, ucapan. Riya berkaitan dengan perbuatan. Qari ingin dipuji namanya apa? Bukan riya, tapi namanya apa? Khatib ingin dipuji namanya apa? Sum'ah. Orang memberi nasihat tapi ingin dipuji namanya apa? Sum'ah. Kedua-duanya bagian daripada syirik kecil yang ditakutkan Nabi SAW. Tapi ingat, walaupun disebut kecil, dia sangat besar. Bahkan syirik kecil, syirik yang tidak diampuni pelakunya kalau tidak bertobat. Wallahi, siapapun di antara kita yang tidak bertobat daripada syirik kecilnya, hari kiamat akan diazab Allah. Pasti. Kalau kita nggak bertobat di dunia ini. Dalilnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan Dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Dia akan mengampuni selain itu kepada siapa-siapa yang Dia kehendaki. Subhanallah. Berarti masuklah ke dalam syirik ini, syirik apa? Syirik kecil, masuk enggak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Cuma tetaplah berbeda antara syirik kecil dan syirik besar. Bedanya apa? Syirik besar mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Tentunya setelah tegak hujah, setelah sampai kepada keterangan dan seterusnya, ya. Jadi syirik besar mengeluarkan pelakunya daripada apa? Islam. Syirik kecil tidak. Syirik besar membuat pelakunya andai kata mati kekal di neraka selama-lamanya. Syirik kecil tidak kekal walaupun diazab. Yang ketiga, ya, syirik besar menggugurkan semua amalan manusia. Hajinya batal, umrahnya batal, sedekahnya batal. Na'udzubillah min dzalik. Syirik kecil hanyalah menggugurkan amalan tersebut yang dia berbuat kesyirikan padanya. Inilah dia beda antara syirik besar dan syirik kecil. Subhanallah. Baik. Kemudian, ikhwan rahimakumullah, kita akan membahas tentang pembatal syahadat. Kapan kesaksian seorang gugur? Nggak ada makna. Batal syahadatnya kapan? Subhanallah. Syahadat seorang akan batal dengan dua hal. Tapi ini pembahasannya agak sedikit ilmiah. Tolong antum agak sedikit ini agak sedikit berat. Batal kesaksian seseorang dengan dua hal. Pertama dengan meninggalkan kewajiban. Apakah semua kewajiban? Tidak. Kapan batal yakni syahadat seorang? Pertama dengan meninggalkan kewajiban. Apakah semua kewajiban? Tidak. Akan kita jelaskan sekarang. Dalam Islam, kewajiban dibagi tiga. Pertama, kewajiban dalam i'tikad. Yang kedua, kewajiban dalam ucapan. Ketiga, kewajiban dalam perbuatan. Dalam Islam, kewajiban itu, ya, dalam tiga hal, ya. Kewajiban dalam hal i'tikad, kewajiban dalam hal ucapan, dan kewajiban dalam hal perbuatan. Dalam agama ini ada diwajibkan meyakininya, hati. Ada kewajiban untuk mengucapkannya, lisan. Ada kewajiban untuk mengamalkannya dalam bentuk seluruh anggota tubuh. Agak berat ya. Kita belum sampai kepada entry point-nya, belum. Muqaddimah. Jadi sekarang kita akan bahas kewajiban dalam i'tikad, ya. Kapan seorang batal syahadatnya? Pertama, ketika dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang wajib dia yakini dalam Islam, yang wajib dia imani dalam Islam, yang wajib dia i'tikadi dalam Islam. Seperti meninggalkan kewajiban beriman dengan rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah,
Ketika dia nggak beriman kepada Allah, batal. Beriman kepada malaikat, nggak beriman, batal. Beriman kepada Alkitab, nggak beriman, batal. Jadi kapan seorang batal syahadatnya? Ketika meninggalkan apa-apa yang diwajibkan untuk diyakini dalam Islam. Apa-apa yang wajib diyakini dalam Islam. Seperti apa? Kewajiban meyakini akan rukun iman. Subhanallah. Ya. Kemudian dengan meninggalkan apa-apa yang wajib diyakini dalam rukun Islam. Ya, dia mengatakan sholat nggak wajib, gugur keislamannya. Puasa Ramadan nggak wajib, sholat 5 waktu nggak wajib, haji itu nggak wajib. Saya meyakini haji nggak wajib, saya meyakini sholat nggak wajib, batal syahadatnya. Karena kita diwajibkan meyakini kewajiban untuk mengerjakan rukun Islam yang 5. Subhanallah. Dengan meninggalkan kewajiban apa-apa yang Allah tuntut kita untuk mengimaninya. Seperti kewajiban kita mengimani adanya jin, adanya iblis, adanya syaitan, adanya surga, adanya neraka. Kalau dia katakan nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada iblis, nggak ada Jibril, nggak ada syaitan, keluar daripada Islam. Karena perkara ini telah diwajibkan kita untuk mengimaninya. Paham? Nyambung insyaallah? Ya. Meninggalkan kewajiban apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Dia katakan ini haram. Contohnya saya katakan, susu hukumnya adalah haram. Saya yakin susu itu haram. Subhanallah. Meyakini keharaman sesuatu yang Allah halalkan, batal, gugur syahadatnya. Bahaya. Ya. Meyakini apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan halal, batal syahadatnya. Dia mengatakan zina saya yakin itu halal, mubah. Batal syahadatnya. Riba itu riba, halal, silakan buat. Batal syahadatnya. Subhanallah. Di mana yang rusak? I'tiqadnya, keyakinan rusak. Subhanallah. Ya. Yang kedua, kewajiban dalam bentuk ucapan. Apa ucapan yang wajib diucapkan seorang andai kata ditinggalkan dia keluar daripada Islam? Apa dia? Ucapan syahadat. Sepakat semua ulama, siapapun yang tidak mengikrarkan syahadat, dia bukan daripada kaum muslimin. Makanya Abu Thalib enggak masuk ke dalam golongan kaum muslimin. Yang meninggalkan kewajiban melafazkan syahadat, keluar daripada Islam. Subhanallah. Jadi di antara semua perkataan ada perkataan yang wajib diucapkan. Apa dia? Syahadat. Yang meninggalkannya dia akan keluar daripada Islam. Antum paham? Berarti satu aja itu. Ya, meninggalkannya menjadi seorang batas syahadatnya apa? Atau ya dia keluar daripada Islam apa? Meninggalkan syahadat. Yang ketiga, kewajiban dalam bentuk amalan, ya kan? Dalam bentuk amalan ini para ulama berselisih pendapat dalam meninggalkan rukun Islam yang 4. Salat, zakat, puasa, dan haji. Semua mereka sepakat yang meninggalkan syahadat dia kafir. Yang meninggalkan mengucapkan syahadat dia kafir, sepakat. Tapi ulama berselisih hukum meninggalkan rukun Islam yang 4 tadi. Salat, zakat, puasa, dan haji. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya dengan meninggalkan selain salat, zakat, puasa, haji, seorang tidak dianggap kafir jika dia meninggalkannya karena karena enggan melaksanakannya, meyakini kewajibannya. Ya. Dia tahu puasa itu wajib tapi dia enggak berpuasa. Kebanyakan ulama mengatakan dia tidak kafir dengan meninggalkan puasa Ramadan. Dia tahu wajib haji dan dia telah punya uang segala macam tapi dia enggan mengerjakannya. Para ulama berselisih dalam mengkafirkannya. Dia tahu zakat itu wajib, telah sampai nisabnya, telah sampai haulnya tapi dia enggan mengeluarkan zakatnya. Malas, enggak mau. Ulama berselisih dalam mengkafirkan 3
perkara ini yang meninggalkannya. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan tidak kafir orang yang meninggalkannya. Tapi diperangi. Tapi apa? Sebagaimana Abu Bakar memerangi orang yang meninggalkan zakat. Subhanallah. Tapi tidak dikafirkan. Perkara yang begitu sering terjadi antar ulama dalam hal amalan yang membuat seorang keluar daripada Islam adalah meninggalkan apa? Salat. Ini sangat sekali. Subhanallah. Ketika dia meninggalkannya karena bermalas-malasan. Kalau dia meyakini enggak wajib, jelas apa dia? Keluar daripada Islam. Batal syahadatnya. Kenapa Anda enggak salat? Alah, malaslah saya salat. Dingin kali, payah wudhu di musim dingin di Jepang. Ya. Ulama berselisih pendapat. Adapun sebagian ulama mengatakan kafir dengan ketentuan hadis al-ahdul ladzi bainana as-salatu faman tarakaha faqad kafar. Ikatan kita sama orang Islam salat meninggalkan telah kafir. Subhanallah. Perkataan Ibnu Mas'ud, kami menganggap para sahabat tidak ada suatu amalan yang meninggalkan yang kufur kecuali meninggalkan salat. Subhanallah. Ini pendapat ulama. Adapun pendapat sebagian mengatakan selama dia tidak mengingkari kewajibannya tidak kafir. Ya, tapi dipaksa untuk salat. Enggak mau salat. Mazhab yang 3, mazhab yang 2, mazhabnya Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik dibunuh. Subhanallah. Abu Hanifah mengatakan enggak, dipaksa terus sampai dia mau dipukul. Dan mazhab Malik Syafi'i mengatakan dibunuh, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Subhanallah. Adapun mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dia meninggalkannya sekali saja atau dia meninggalkan salat, ya, dianggap kafir. Dan para ulama yang berpendapat kafir meninggalkan salat, mereka pun berselisih. Kapan dikatakan kafir? Ada yang mengatakan dengan satu salat ditinggalkan kafir. Enggak salat asar kafir. Ada yang mengatakan jika meninggalkan sebagian besar salat kafir. Ya, berselisih pendapat mereka. Tetapi mereka semua sepakat andai kata dipaksa dia tetap enggak salat, dibunuh, ya maka dibunuh dalam keadaan kafir, dikuburkan di mana? Kuburan orang-orang non muslim, enggak dibagikan harta warisnya kepada keluarganya dan seterusnya. Subhanallah. Jadi inilah perkara yang membuat seorang batal syahadatnya dalam bentuk amalannya, itu meninggalkan apa? Salat. Baik, kembali ke puncak pembahasan kita. Tadi kita katakan syahadat itu akan batal dengan dua perkara. Pertama dengan meninggalkan. Udah pahamlah antum apa kewajiban saya masuk di sini kan? Bukan semua kewajiban, nanti jangan salah paham. Ya. Kewajiban beri nafkah anak, enggak diberinya nafkah anaknya. Kafir antum bilang, enggak, bahaya. Yang kedua, bahkan gugur seseorang kesaksiannya, syahadatnya dengan mengerjakan larangan. Ini pun masih global. Hati-hati antum. Jangan pulang sebelum selesai pembahasan ini. Kalau pulang antum keluar, bahaya. Larangan dalam Islam, ya ada yang berbentuk ucapan dan ada pula yang berbentuk perbuatan. Ya. Dalam Islam dilarang melecehkan agama, memperolok-olok agama dengan perkataannya. Siapapun yang mengatakan perkataan yang ujungnya melecehkan agama, ya, melecehkan Islam, melecehkan Quran, melecehkan sunnah Rasulullah, melecehkan balasan-balasan pahala, ya, melecehkan siksa-siksa api neraka. Sebagaimana orang mengatakan saya nanti kalaupun masuk neraka, nanti malaikat-malaikat itu saking geramnya dia sepak saya, saking kuatnya keterusan masuk ke dalam surga. Ini bahaya ucapan seperti ini. Bahaya ini. Ya. Bahaya. Saking geramnya malaikat disepaknya saya terus sampai ke surga. Bahaya. Ini ucapan yang melecehkan agama. Subhanallah. Kata-kata seperti ini melecehkan agama. Semua ucapan yang melecehkan agama membuat pelakunya batal kesaksiannya. Ya. Kata Allah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru faqad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah dan dengan Rasulnya, dengan ayatnya kalian berolok-olok? Jangan cari alasan, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Subhanallah. Melecehkan syariat dalam bentuk ucapan. Apa itu jilbab? Masa perempuan yang cantik-cantik Allah ciptakan makhluk yang indah disuruh pakai jilbab? Apa itu jilbab? Perempuan pakai hijab, pakai cadar, ini ninja. Hati-hati. Hati-hati. Apa itu perintah-perintah jenggot itu sama dengan kambing? Hati-hati. Bahaya. Itu syariat Rasulullah SAW.
Antum nggak mampu mengamalkannya, jangan celah. Mencelanya bisa kufur. Subhanallah. Inilah perkara-perkara yang mengerjakannya dalam bentuk ucapan akan membuat pelakunya keluar daripada Islam, batal syahadatnya. Subhanallah. Ya, tentunya menghina Rasulullah, menghina agama Islam, menghina ya para sahabat-sahabat Rasulullah. Ini bahaya, kufur. Abu Bakar, apa Umar, mereka itu dedengkot berhala-berhala Quraisy, bagaimana orang-orang Syiah Rafidhah yang menghina keduanya. Menghina istri Rasulullah, ini penzina, pelacur, ya dan billah. Antum lihat bagaimana situs mereka, bagaimana mereka melecehkan Ummul Mukminin Aisyah, mencela Muawiyah. Ini kufur. Dengan nas Al-Qur'anul Karim yang membenci para sahabat, mereka kafir. Ketika Allah menceritakan tentang para sahabat, ya, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertainya, asyidda'u 'alal kuffar, mereka begitu tegasnya kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, mereka saling merahmati sama mereka. Tarahum ruk'an sujjadan, engkau melihat mereka rukuk sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mencari keridhaan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhim min athari sujud, tanda-tanda mereka tampak dalam wajah-wajah mereka terang benderang karena bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat, itulah perumpamaan mereka dalam kitab Taurat. Berarti para sahabat ada dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, adapun perumpamaan mereka dalam kitab Injil, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha wastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Adapun dalam Injil, perumpamaan mereka bagaikan pokok yang begitu kuatnya akarnya menghujam ke bumi, begitu kuatnya batangnya, memberikan buah yang membuat orang-orang terkagum-kagum melihatnya. Kata Allah, liyaghidha bihim al-kuffar, agar gemes, agar benci, agar dongkol kepada mereka orang-orang kafir. Berarti yang dongkol kepada para sahabat apa? Kafir. Yang mencela Abu Bakar, Umar, kafir. Dengan nas ayat Al-Qur'an Karim. Maka orang-orang Rafidhah Syiah bukan daripada kaum muslimin. Mereka diperintahkan untuk mendoakan para sahabat, mereka mencela melaknat para sahabat. Subhanallah. Dan sekarang Allah, Indonesia berkembang begitu dahsyatnya, mereka punya radio-radio sampai 14 stasiun radio, mereka menyebarkan akidah agar kaum muslim meninggalkan sunnah. Kenapa? Sahabat semua tercela. Bagaimana akan menerima hadis daripada Aisyah yang penzina? Subhanallah. Abu Bakar, Umar merampas kekhalifahan daripada Ali. Tujuan mereka adalah meruntuhkan sunnah. Radio mereka tersistematis, subhanallah. Dana mereka yang mengalir. Dahsyat sekarang, dahsyat sekali Syiah. Allahu Akbar. Bahkan mereka dompeng di belakang daripada sebagian orang Islam, di baliknya mereka untuk memerangi sunnah. Kita diperangi, sunnah diperangi, wallahi. Di mana-mana seluruh nasional negeri kita sunnah diperangi, di belakangnya Syiah. Tapi jadi umpannya ya agar kita berhadapan dengan orang terbesar di negeri kita, belakangnya Syiah. Subhanallah, bahaya sekali. Baik, kembali kepada pangkal masalah. Adapun dalam hal perbuatan, ya, apa perbuatan yang membuat seorang keluar daripada Islam? Perbuatan menunjukkan dia, yakni membenci Islam, membenci simbol-simbol Islam, membenci agama Islam. Contohnya membuang Quran dibuangnya, di depan mata kita, ya, mengoyak, merobek-robek Quran Karim, melecehkan simbol-simbol agama dengan perbuatannya. Ya, sebagaimana orang Syiah, para sahabat merupakan simbol-simbol agama. Mereka buat di tangga-tangga mereka, Abu Bakar, Umar, mereka pijak-pijak, Utsman. Sampai pada hari Karbala mereka buat kambing itu dalam bacaan Aisyah. Mereka lempari pakai batu kambing Aisyah. Bodohnya mereka. Kayak orang-orang demo sekarang yang ganjang Israel, benderanya dibakar. Apa guna? Bakar bendera Israel nggak ada guna. Ada manfaatnya? Nggak ada kan? Israel ketawa aja, bodoh orang Islam ini. Bakarlah 1000 bendera, nggak ada guna, bukan kami kok ini bakar. Jadi mengamalkan mengerjakan apa-apa yang terlarang dalam agama yang merupakan bentuk daripada kebenciannya kepada Islam, membatalkan keislamannya. Subhanallah. Contohnya menyembelih untuk jin, ini amal membatalkan keislaman, rusak akidahnya. Subhanallah. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, rusak akidahnya. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, rusak akidahnya, gugur la ilaha illallahnya. Kemudian inilah dia kesimpulan
dalam perkara-perkara yang menggugurkan apa? Syahadat. Adapun perkara yang paling banyak terjadi di negeri kita dan negeri kaum muslimin, ada 10 pembatal keislaman seorang. Ada 10 pembatal. Saya sebutkan ringkas saja. Pertama, yang membatalkan syahadat adalah melakukan kesyirikan. Syirik. Ini 10 pembatal syahadat yang paling banyak terjadi. Pertama, syirik. Tadi telah kita bahas definisinya. Yang kedua, saya ringkas. Yang kedua, menjadikan antara dirinya dan Allah ada perantara-perantara dari manusia. Yang mana perantara-perantara ini dipuja, dimintakan padanya doa, diharapkan daripada syafaat. Maka ini membuat pelakunya keluar daripada Islam. Bagaimana konkretnya? Orang yang datang ke kuburan wali mengatakan, wahai wali fulan, berikanlah kepada kami hajat-hajat kami. Engkau dekat di sisi Allah SWT. Dengan kemuliaanmu berikanlah kepada kami. Ya, ini perbuatan apa? Keluar daripada Islam. Ya, jadikan antar dirinya adanya wali-wali ini yang dapat memberikan manfaat baginya, menolak mudarat baginya menurut persepsinya. Batal syahadatnya. Paham antum? Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang kafir atau melakukan kekufuran mereka atau membenarkan agama mereka. Nampak antum orang-orang kafir jelas ada salib, antum katakan, oh ini bukan orang kafir ini. Mereka juga ahlu kitab seperti kita, sama-sama beriman. Semua kita dan ahlu kitab masuk surga. Sebagaimana paham apa? Pluralis dan liberal. Pluralisme dalam agama. Semua samanya kita nenek moyang kita Ibrahim. Agama kita satu. Maka semua orang Nasara, semua orang Yahudi, semua masuk surga. Mereka bukan kafir. Ini menentang Al-Quran Karim. Allah mengatakan, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir daripada ahlu kitab dan orang-orang musyrik dalam neraka jahannam. Dia katakan Yahudi dan Nasara bukan orang kafir. Subhanallah. Jadi apa yang ketiga tadi? Tidak atau ragu atau membenarkan agamanya. Subhanallah. Yang keempat, meyakini adanya hukum yang lebih sempurna daripada hukum yang dibawa Nabi SAW. Atau meyakini hukum dan undang-undang buatan manusia itu lebih baik daripada syariat Muhammad, keluar daripada Islam. Dia mengatakan Islam sekarang udah terlambat, ketinggalan zaman, gak berlaku lagi itu. Akhirnya dia buat undang-undang sendiri, peraturan sendiri, hukum sendiri, dan dia menganggap hukum inilah yang terbaik, lebih sempurna daripada hukum Muhammad. Subhanallah. Ini dia telah membuat pelakunya apa? Keluar daripada Islam. Berapa udah? Yang kelima, membenci apa yang dibawa Nabi SAW dalam bentuk syariat, sekalipun dia tetap melakukannya. Perempuan membenci jilbab, walaupun dia berjilbab tetap keluar daripada Islam. Untuk melihat ya, sebagian negara-negara Timur Tengah, perempuannya berjilbab bukan karena keyakinan, tapi karena apa? Tradisi. Sampai di bandara lepas semuanya. Saya melihat sampai di Riyadh dah lepas, semua lepas, pakai bajuan biasa. Yang seksi-seksi itulah. Kenapa dia pakai jilbab? Karena apa? Karena tradisi kami sana, kalau enggak bahaya. Bukannya keyakinan. Subhanallah. Jika dia membaca jilbab karena faktor ini, walaupun dia mengamalkan kufur, ya'dzan billah. Ya. Contohnya, afwan, syariat poligami. Bahaya ini. Kadang-kadang perempuan-perempuan, apa Islam ini? Kasihan perempuan, dihinakan dalam Islam. Bagaimana perempuan dibolehkan dinikahi 2, 3, 4, laki-laki enggak boleh. Seorang perempuan memiliki 2, 3 laki-laki, 4 laki-laki. Ini apa ini? Ini pelecehan, bahaya. Subhanallah. Karena syariat itu adalah syariat dibawa oleh Rasulullah SAW. Senang kayaknya antum ini. Subhanallah. Hati-hati kita.
Ya. Berapa udah? 5. Yang keenam, melecehkan apa yang dibawa Nabi SAW. Tadi saya jelaskan tadi ya. Yang ketujuh, melakukan sihir dan sejenisnya. Ada namanya pelet. Tahu antum pelet? Bukan makanan ikan, bukan makanan burung. Dia berhubungan dengan jin. Dia senang kepada seorang perempuan, dikerjainya perempuan tersebut. Ini namanya pelet, namanya bahasa al-atfu. Subhanallah. Ini hukumnya apa? Keluar daripada Islam. Batal la ilaha illallahnya. Namanya adalah as-sarfu, membuat suami benci kepada istrinya. Sihir. Kadang-kadang ada orang enggak senang suami istri itu damai, dikerjai. Tiap kalau istrinya pulang, nampak bagi suaminya bagikan singa, takut. Subhanallah. Supaya dia menceraikan istrinya, supaya dikawin dengan dia. Namanya apa dalam bahasa Arabnya? As-sarfu. Semuanya kufur. Keluar daripada Islam. Yang keberapa berikutnya? 8. Menjadi pembela dan pembantu orang-orang musyrikin dalam menghadapi kaum muslimin. Jelas batal la ilaha illallahnya. Subhanallah. Ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ya, ada sekelompok daripada kaum muslimin membantu orang-orang kafir, memerangi kaum muslimin. Bahaya. Subhanallah. Membantu orang-orang musyrikin untuk melenyapkan kaum muslimin. Wallahi ikhwan, orang Rafidhah lah yang melenyapkan dinasti Abbasiyah di negeri Baghdad. Habis. Ketika salah seorang mereka jadi Perdana Menteri, subhanallah, jadi menteri, dia berusaha melemahkan Islam. Seluruh tentara dipecat, pecat. Alasannya apa? Alasannya kita nggak butuh banyak tentara ini, banyak uang negara untuk tentara. Kemudian dia laporkan segala macam bentuk kelemahan kaum muslimin kepada musuh mereka. Subhanallah. Dan dia menjilat. Akhirnya antum lihatlah bagaimana hancur kaum muslimin. Jutaan orang terbunuh. Ratusan juta buku-buku dicampakkan ke sungai Tigris, menjadi berubah warna sungai. Subhanallah. Ini orang apakah orang Islam seperti ini? Enggak. Dan antum lihat sepanjang zaman orang Rafidhah membantu orang kufar untuk menghancurkan kaum muslimin. Lihat Suriah. Siapa seteru Suriah? Iran. Apa kesamaannya? Sama-sama akidah Syiah. Siapa mereka bantai? Kaum muslimin. Subhanallah. Begitulah mereka kepada Israel, ya'tan billah. Hati-hati kita. Dan sekarang alhamdulillah tinggal 30% lagi wilayah yang dikuasai oleh orang-orang, yakni orang-orang Asad, Bashar Asad. Antum lihat YouTube-nya. Tentara yang mengatakan la ilaha illa Bashar. Yang mengatakan la ilaha illallah dibunuh. Berapa banyak anak-anak yang mati, anak-anak yang terbunuh, darah mereka tertumpah, dikubur hidup-hidup gara-gara mengatakan la ilaha illallah. Subhanallah. Bagaimana mereka melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Akidah mereka Nusairiyah, sekte daripada Syiah yang menyempal, tapi sama-sama berseteru, dibantu oleh Lebanon dengan apa? Dengan Hizbullahnya, Hizbus Syaitan. Subhanallah. Berapa udah? 9. Sekarang 9. Ahsan, berarti antum gak ada yang ngantuk ini ya. Meyakini bolehnya seseorang Muslim keluar daripada syariat Muhammad SAW, sebagaimana keluarnya Nabi Khidir daripada syariat Musa. Kafir, batal syaratnya. Bagaimana konkretnya ini? Dalam akidah, dalam keyakinan orang-orang sufi. Orang-orang sufi bukan suka pigi. Sufi, mereka meyakini ada tingkatan tertinggi seseorang lepas daripada syariat. Ya, enggak sholat, enggak ada yang namanya haram untuknya, semua halal. Dengan anggapan syariat itu untuk orang awam. Kami ini bukan orang awam lagi, kami ini orang khusus, khawasul khawas. Enggak pernah sholat. Kenapa enggak sholat? Iya, itu kan untuk orang awam. Kami bukan orang awam lagi, enggak sholat dia. Lalu apa?
Allah mengatakan, dia pakai dalil loh, hati-hati antum. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Hakikat. Keyakinan telah sampai kepada kami, udah. Sampai di situ nyembah Allah, sekarang enggak perlu lagi. Lepas syariat. Enggak perlu lagi salat-salat. Cukup bagi kita zikrullah sempurna. Ya. Ini dia meyakini bolehnya mengamalkan sesuatu di luar daripada syariat. Muhammad Rasulullah sampai meninggal dia salat. Orang ini enggak salat, subhanallah. Ya, ini yang ke-9. Yang ke-10 yang terakhir, menjauhi agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan enggan mengamalkannya. Batal syahadatnya. Ada kajian, dia lari. Orang datang dia lari. Dikasih buku agama enggak dia baca, lari dia menjauh, takut dengan agama. Takut dengan Islam. Ya. Disuruh dibaca, enggan mempelajarinya. Ya, enggan mengamalkannya. Maka batallah, gugurlah syahadatnya. Subhanallah. Hati-hati kita. Orang-orang yang malas belajar agama, enggak mempelajarinya, anti mempelajari agama, anti dengan agama. Ya, menjauh daripada agama, mengamalkannya apalagi, hati-hati. Batal syahadatnya. Subhanallah, inilah 10 pembatal dalam agama yang paling banyak terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Subhanallah. Saya tambahkan sedikit lagi atau cukup? Cukup ya? 2 menit lagi. Baik, terakhir, syarat diterimanya amal. Semua amalan manusia, amal ibadah kita akan ditolak oleh Allah SWT kecuali terpenuhi 2 syarat. Sebesar apapun amal ibadah itu enggak guna jika kurang daripada 1 daripada 2 syarat ini. Pertama adalah syarat ikhlas. Kalaupun antum berinfak 1 Tokyo ini antum infakkan untuk kaum muslimin, Tokyo ini antum beli semuanya jadi milik antum. Infakkan untuk kaum muslimin, ya. Tapi andai kata enggak ikhlas karena dipuji, semuanya sia-sia, gugur. Subhanallah. Yang pertama apa syaratnya? Yang kedua, enggak cukup ikhlas. Hanya dapat sempurna jika dipenuhi dengan syarat yang kedua. Apa itu? Mengikuti contoh Nabi, mutaba'atun Nabi SAW. Ya. Ikhlas dia beribadah, sholat zuhur, tapi enggak mengikuti contoh Nabi. Orang orang melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, dia buat 8 rakaat. Diterima enggak sholat zuhurnya? Kenapa enggak diterima? Enggak ittiba aku Nabi SAW. Subhanallah. Maka semua ibadah harus ikhlas. Pertama, yang kedua mengikuti contoh. Kalau enggak gugur ibadahnya, enggak diterima oleh Allah SWT. Demikianlah kajian kita dari sisi materi pada hari ini. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam Muhammad. Pertanyaan yang bagus sekali. Apakah manfaat yang bisa didapat atau didapatkan seorang muslim di kehidupannya di dunia ini bila ia memiliki akidah yang benar? Subhanallah. Apa sih manfaatnya kita memiliki akidah yang benar? Pertama, ketentraman dalam hati kita dan dalam jiwa kita, keamanan dalam harta kita dan darah kita. Berkata Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Fa in qaluha, andai kata mereka mengatakannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Mereka telah menjaga daripadaku harta mereka dan darah mereka. Wa hisabuhum 'ala Allah. Adapun perhitungan mereka dengan apa yang mereka buat setelah ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah membuat selamat apa? Nyawa. Selamat darah, selamat harta di dunia. Di akhirat selamat daripada panggangan api neraka, iyadzan billah. Andai kata sempurna akidahnya, tidak tersentuh api neraka sama sekali. Andai kata akidahnya itu dicampur dengan kemaksiatan, dosa-dosa besar, boleh jadi Allah bakar terlebih dahulu, baru Allah keluarkan dari neraka kepada surga. Dan boleh jadi Allah ampunkan begitu saja dengan
karunia-Nya langsung dimasuk ke dalam surga. Inilah manfaatnya. Inilah manfaatnya di mana? Di negeri akhirat. Ya. Berkata Rasulullah, "Yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardal min iman." Akan dikeluarkan dari dalam neraka orang yang dalam hatinya ada sebesar biji zarah daripada keimanan. Manfaat iman di negeri akhirat. Seandainya pun masuk neraka tidak kekal selama-lamanya. Di dunia selamat, terjaga darahnya, terjaga hartanya, terjaga dirinya. Karena itulah orang-orang munafik masuk Islam berpura-pura agar selamat apanya? Kepentingan dunianya. Subhanallah. Kemudian dari tinjauan hati orang berakidah senantiasa yakni tentram, tenang, enggak ada ketakutan. Subhanallah. Ya. Sebagaimana orang-orang musyrik, antum lihatlah warga masyarakat kufar, orang-orang kufar di Jepang ini, gimana ketakutan dengan masa depannya, gimana mereka bekerja, subhanallah. Bagikan robot-robot yang berjalan, subhanallah. Karena mereka enggak punya harapan. Andai kata dapat musibah, enggak sabar, akhirnya apa? Bunuh diri. Dia enggak pernah mengharapkan jumpa dengan Allah, enggak pernah mengharapkan surga, karena menurut mereka kematian akan mengakhiri segala derita dunia. Padahal Allah, kematian itu awal kehidupan yang sebenar-benarnya. Ya kan? Maka akhirnya membuat seorang bersabar ketika mendapati ujian. Ya. Begitu kuatnya tali bergantungnya kepada Allah Sang Pencipta alam semesta. Ya. Karena itulah berkata Ibnu Taimiyah, "Madza yaf'alu a'da'u bi?" Apa yang akan diperbuat musuh-musuhku kepadaku? In qataluni fatilka syahadah. Kalau mereka memaksa aku sampai akhirnya mereka membunuh saya berharap itu adalah merupakan bentuk kesyahidan saya. Andai kata saya dibunuh, saya berharap mati syahid. Fa inna fauni fatilka siyaha. Andai kata mereka membuang saya jauh-jauh, kuanggap bagian daripada siyah berwisata. Subhanallah. Saya anggap itu bagian daripada wisata saya. Subhanallah. Fa in habasuni fatilka khulwah. Andai kata mereka penjarakan saya anggap itulah waktu yang paling nikmat berduaan dengan Allah kekasih hati saya. Ya. Kata Ibnu Taimiyah, "Jannati fi qalbi," surgaku dalam hatiku. Itulah dia bentuk akidah. Sampai berkata Ibnu Qayyim, yang tidak pernah masuk ke dalam surga di dunia ini berupa ketenangan jiwa, tidak akan pernah masuk surga akhirat. Orang-orang beriman, subhanallah, begitu nikmatnya hidup mereka, tenang, tentram, dan seterusnya. Ini adalah merupakan manfaat-manfaat akidah jika dia benar. Apakah ada perbedaan antara ulama dalam perkara-perkara akidah? Kita katakan tidak ada perbedaan antara ulama dalam perkara-perkara akidah. Semuanya sama akidahnya. Ya, walaupun dalam perkara-perkara tertentu yang sedikit sekali ada perbedaan. Ya. Tapi dalam perkara-perkara yang sifatnya cabang-cabang daripada pembahasan akidah. Contohnya, apakah pernah Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala? Ada asar daripada sebagian sahabat seperti Ibnu Umar mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah SWT. Tetapi sebenarnya yang benar Rasulullah tidak pernah melihat Allah SWT. Ya, adapun perkataan Ibnu Umar itu maksudnya adalah melihat Allah dengan mata hatinya, bukan dengan mata kepalanya. Ini perkara-perkara akidah yang ada sedikit perselisihan antara sahabat. Ya. Bertanya Aisyah kepada Rasulullah, "Hai ra'ait rabbak?" Apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Berkata Rasul, "Nurun anna arah." Cahaya, bagaimana saya melihatnya? Ya, ini ada perselisihan ulama. Seperti menafsirkan hadis, "Innallaha khalaqa Adam ala suratihi." Allah menciptakan anak menurut bentuknya. Sebagian mengatakan bentuknya bentuk Allah SWT, sebagian mengatakan enggak, bentuk Adam. Ada khilaf di sana. Tapi cabang-cabang pembahasan akidah. Ya. Tapi secara ghalib para ulama sepakat dalam perkara-perkara akidah, enggak ada perbedaan. Ya, wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Bagaimana agar kita bisa ikhlas dalam beramal? Subhanallah. Pertama, sembunyikan kebaikan. Apa namanya? Sembunyikan kebaikan sebagaimana Anda menyembunyikan kejelekan. Supaya enggak tercemar, sembunyikan kebaikan. Berinfak sembunyikan, berbuat baik sembunyikan, bersedekah sembunyikan, menasihati orang sembunyikan. Sembunyikan kebaikan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, pertebal keyakinan Anda bahwasanya manusia tidak akan dapat mendatangkan manfaat bagi Anda. Orang yang Anda puji, orang yang Anda harapkan pujiannya hari ini, boleh jadi besok dialah orang paling pertama kali membenci Anda. Ya, akidah membuat seorang senantiasa mencari ridha Allah SWT.
Yang tidak punya akidah menjilat, mencari keridhaan manusia, dan dia melompat daripada satu manusia kepada manusia lainnya, menjilat, bagaikan bunglon berwarna. Yang punya akidah enggak, dia akan lurus. Ya, dia enggak peduli dengan ridha manusia, yang penting ridha siapa? Allah Rabbul Alamin. Jadi pahami akidah bahwasanya manusia yang Anda harapkan pujiannya tidak akan pernah mendatangkan apa? Manfaat bagi Anda, tidak pula menolak mudarat. Jadi itu apa kita harapkan dia? Kenapa kita harus beramal untuknya, mengharapkan pujiannya? Ya. Yang ketiga, trik yang ketiga, hendaklah senantiasa kita berdoa kepada Allah agar senantiasa menjaga kita dalam keikhlasan. Katakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Katakan, ya Allah, tetapkan aku di atas agama ini. Ya. Allah marzuqnil ikhlas. Ya Allah, berikan saya keikhlasan fil qawli wal amal. Dalam perkataan dan perbuatan. Banyak-banyaklah minta kepada Allah keikhlasan. Kemudian banyaklah berlindung kepada Allah daripada perbuatan-perbuatan syirik yang tidak kita sadari. Katakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu berbuat syirik dalam perkara yang telah aku ketahui, wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dan saya berlindung kepadamu, meminta kepadamu ampunan daripada berbuat kesyirikan tanpa sepengetahuan saya, tanpa saya sadari. Kadang-kadang kita rentan terhadap perbuatan riya, rentan sekali. Ya. Berapa banyak orang pergi haji bukan pergi haji, tapi apa? Shooting video, mana-mana masuk di pesawat. Ada, saya pernah, subhanallah. Ada dengan kawan kita pergi haji, subhanallah. Di mana-mana foto dirinya, di mana-mana unta backgroundnya, Arafah, sampai rumah tempelkan piagam hajinya, sampingnya dia di padang Arafah dengan unta, belakangnya Ka'bah. Hati-hati. Subhanallah. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, banyak membaca kehidupan para salafus saleh yang mereka betul-betul ikhlas. Ya, seperti Ali bin Husain yang begitu ikhlasnya dalam berinfak sehingga orang-orang mengatakan ini orang paling kikir. Kenapa? Enggak pernah nampak dia berinfak. Tapi orang Madinah heran. Setelah meninggalnya Ali bin Husain, enggak ada lagi malam hari dibagikan jatah-jatah sembako. Subhanallah. Barulah orang saling mengkaitkan. Yang memandikan mengatakan, ku dapati di bahunya ini hitam gara-gara selalu mengangkat gandum. Ya, mereka mengatakan kami tidak pernah merasa kehilangan sedekah secara sembunyi kecuali setelah meninggalnya Ali bin Husain. Subhanallah. Berarti apa? Orang-orang menganggap ini kikir nih, pelit ini. Padahal setiap malam dia berinfak kepada fakir-fakir miskin, janda-janda, dalam kesembunyian, dalam keadaan gelap. Nah, kita baca sejarah-sejarah mereka, keikhlasan mereka dalam berbuat, beramal. Ya, dengan banyak membaca kita akan berusaha mengikuti mereka. Inilah trik-trik untuk mampu membuat kita ikhlas. Cukup ya? Tinggal 5 menit lagi kayaknya nih, atau mau wudhu? Udah, yang ini kita tutup. InsyaAllah besok akan saya jawab ya. Ini bersisa, antum pegang. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa baraka nabi abdihi wa rasul Muhammadin wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.